Terus kemudian juga ada iklan online ya. Kalau taktiknya iklan online, maka keluarannya itu bisa ke dampaknya bisa outputnya ke merek dan akuisisi. Jadi di sini ini iklan display itu adalah untuk meningkatkan brand ya. Nah, ini iklan online ini itu memasang iklan di semua internet, iklan di email, di jaringan sosial, mobile, dan tampilan lain di website misalkan gitu ya. Itu tujuannya memang untuk orang itu aware terhadap merek itu gitu. Jadi membangun kesadaran merek secara online gitu ya. Lalu ada afiliasi pemasaran. Nah, afiliasi pemasaran ini berupa sistem penghargaan ya, di mana ada referrer ya, ada orang yang mereferensikan itu akan dikasih biaya vendor gitu untuk setiap referral yang diberikan. Nah, keluarannya dengan afiliasi pemasaran ini udah pasti akan berdampak kepada penjualan dan juga brand gitu ya. Jadi banyak digunakan di sini untuk e-commerce. Ya, afiliasi pemasaran ini biasanya banyak digunakan untuk mempromosikan situs e-commerce ya, di mana referral yang dihargai untuk setiap pengunjung itu disediakan gitu ya, bisa dikasih oleh perusahaan. Kemudian ada lagi pemasaran video. Nah, pemasaran video ini juga jadi satu taktik dari strategi pemasaran digital. Outputnya itu ke merek, retensi pelanggan, jadi bisa menjaga pelanggan ya lebih loyal dan juga pembuatan nilai ya, mengkreat nilai di sini. Nah, ini ya pemasaran video berarti ya buat video pemasaran ya, di mana kontennya itu apa yang berisi tentang nilai atau manfaat-manfaat dari produk gitu ya, dan di sini dibuat sangat interaktif gitu ya, harus yang interaktif, jadi bukan yang monoton, yang bisa menyentuh hatinya customer gitu ya, perhatiannya gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu untuk meningkatkan merek ya, kesadaran merek dan retensi. Lalu media sosial. Nah, media sosial ini juga dikenal sebagai konsumen media itu adalah media yang bisa dalam bentuk teks, visual, audio ya. Ini komplit lah kalau dikatakan di sini. Jadi outputnya itu bisa ke merek, pembuatan nilai dan juga partisipasi. Jadi orang-orang tuh bisa berpartisipasi juga gitu ya. Karena selain bisa membangun merek, perusahaan dengan media sosial ini bisa meningkatkan kesadaran. Jadi dia bisa berbagi cerita, dia bisa membagikan testimoni, misalkan ya testimoni terhadap produknya gitu. Atau juga bisa ada apa uh, memberi apa menciptakan umpan balik gitu ya, umpan balik dari audiensnya seperti itu. Lalu berikutnya pemasaran email ya, pemasaran email ini juga email pemasaran itu bentuk langsung pemasaran, dan langsung di situ ada pesan-pesan gitu ya, yang bisa yang mau disampaikan kepada penerima emailnya gitu ya. Jadi di sini biayanya juga sangat efektif dengan para pemasaran email ini, dan juga sangat bertarget, artinya jelas kirimnya ke siapa gitu ya. Dibuat seperti ini. Keluarannya itu outputnya adalah untuk retensi pelanggan dan pembuatan nilai. Jadi ini lebih apa ya, pemasaran email ini lebih tepat, lebih cocok untuk ke pelanggan. Jadi untuk customer yang sudah berulang gitu ya. Jadi artinya bukan untuk nyari customer baru lagi gitu. Kenapa? Karena di sini untuk dia meretensi ya, menjaga pelanggan yang sudah ada. Oke. Nah, ini kemudian untuk aplikasi digital marketing gitu ya. Aplikasi digital marketing yang bisa dilakukan. Nah, pertama media sosial ya sebagai alat pemasaran. Jadi ada Facebook, Instagram, Twitter. Nah, ini bisa ada penjelasannya gitu ya. Kapan menggunakan Facebook, apa keuntungannya gitu. Jadi kalau Facebook ini
Ini menawarkan berbagai alat pemasaran ya seperti iklan, halaman bisnis dan juga grup. Nah, kelebihannya di sini dengan Facebook targetnya itu sangat spesifik. Jadi bisa berdasarkan demografi. Demografi itu usia, jenis kelamin, pendidikan gitu ya, pekerjaan gitu, skala ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Bisa minat juga dan perilaku pengguna juga gitu. Nah, sehingga kalau menggunakan sosial media Facebook ini sebagai alat pemasaran, maka analisis datanya itu juga kuat gitu untuk bisa mengukur kinerja dari kampanyenya, yaitu kampanye pemasarannya, gitu ya. Nah, Instagram ini dia lebih fokus ke berbagi foto, video, gitu ya. Jadi sekarang ini juga kan Instagram sudah join dengan Facebook ya. Jadi pemilik Facebook itu juga bisa terintegrasi dengan Instagram ya. Itu bisa nyambung nanti iklannya dengan platform ini gitu ya. Nah, kelebihannya menggunakan Instagram itu kalau pemasarannya dibuat secara video misalkan tadi gitu ya, itu bisa lebih kuat ya secara visual dan akan menimbulkan yang namanya engagement. Jadi keterlibatan, ikatan yang kuat gitu dengan para pengguna, dalam hal ini pengguna muda ya, kaum milenial tadi gitu ya, kaum generasi Z malah gitu ya. Terus Twitter. Twitter ini dia platform microblogging. Jadi ada unsur setengah bloggingnya gitu ya, dengan fokusnya ke berita singkat. Jadi mainnya adalah narasi. Nah, di sini memungkinkan promosi itu melalui iklan berbayar dan kampanye hashtag. Nah, di sini ya. Keuntungannya dengan Twitter itu bisa terlibat secara langsung dengan audiens gitu ya, dan penyebaran informasinya juga sangat cepat gitu, langsung di tweet ya. Oke, berarti apa menariknya sosial media ya, yang pasti di situ tahu apa, ada penelitian di lebih dari 7.000 konsumen di Amerika, Inggris, Australia gitu ya, bahwa para pemasar semua sudah menggunakan media sosial, sosial media gitu. Ada platform lain ya, platform digital lainnya yang bisa dijadikan alat pemasaran digital, yaitu Google Ads ya, email marketing, SEO tadi kita udah bahas ya, dan aplikasi analitik dan monitoring ya. Ini masing-masing nanti ada deskripsi dan keuntungannya gitu. Nah, ini ada 7 langkah untuk bisa campaign kampanye digital marketing itu efektif ya. Yang pasti tadi harus punya plan dulu, harus bikin schedule kontennya, ya harus ada ciptakan kreatif-kreatif yang baru gitu ya. Lalu dilakukan PPC RTP ads ini yang dengan menggunakan pay per click gitu ya. Terus kemudian sosial media, menggunakan sosial media, one set SEO, dan kemudian di review resultnya, hasilnya seperti apa. Nah, ini poin terakhir yang penting untuk diketahui ya, karena pemasaran digital ini kan kita mempromosikannya. Promosi itu tidak pastinya akan berkaitan dengan budget. Nah, budget yang sudah dikeluarkan tentu harus ada hasilnya gitu ya. Istilahnya budget yang dikeluarkan itu adalah kita sudah investasi di sini. Perusahaan itu sudah investasi. Tentu harus ada pengembalian, tingkat pengembaliannya yang harus diukur gitu. Nah, ini disebut dengan return on investment atau ROI pemasaran digital ya. Untuk return on investment ini sendiri, ini adalah salah satu matriks kunci untuk dalam pemasaran digital yang bisa membantu bisnis itu mengukur apakah efektif gitu investasi yang dikeluarkan ya, investasi tadi dalam bentuk anggaran untuk melakukan kampanye pemasaran digital tadi gitu. Misalkan mau SEO itu ada biayanya, mau paid promo misalkan di Instagram itu ada biayanya kan, seperti itu ya. Mau pasang iklan di mana, di Google atau di mana, itu juga harus ada biayanya. Nah, itu investasi. Jadi di sini dengan ROI memungkinkan perusahaan untuk bisa menilai seberapa baik nih kampanye pemasaran
yang bisa memberikan nilai, ya. Apakah investasi itu sebanding dengan hasil yang dicapai, gitu. Jadi biar bisa lebih efektif ya, jangan kita pakai semuanya. Mungkin kita cocoknya hanya pakai Instagram aja, misalkan kayak gitu, gitu ya. Nah, ROI dalam pemasaran digital ini adalah rasio antara laba bersih yang diperoleh dari suatu investasi dan biaya investasi itu sendiri. Dalam pemasaran digital, ya, return on investment ini atau ROI itu dia memberikan pandangan tentang sejauh mana kampanye email, ya, SEO dan aktivitas pemasaran digital lainnya itu menghasilkan keuntungan gitu buat perusahaan. Nah, ini untuk rumusnya ya, untuk rumus ROI secara umum gitu ya, itu adalah net profit dibagi dengan biaya investasinya dikali dengan 100 gitu. Nah, ini berapa nilai ROI-nya? Jadi komponennya di situ adalah keuntungan bersih dibagi dengan biaya investasi. Keuntungan bersih itu diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan dari kampanye digital setelah dikurangi biaya produksi dan biaya-biaya lainnya, jadi biaya produksi, biaya promosi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian biaya investasinya itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk kampanye digital. Jadi ada biaya iklan, biaya agensi, dan biaya lainnya. Itu termasuk di dalam biaya investasi, gitu ya. Dan di sini kalau yang di keuntungan bersih ini pendapatan dikurangin dengan HPP-nya gitu loh. Jadi biaya produksi, biaya operasional. Nah, kalau biaya investasi ini khusus untuk biaya pemasarannya. Itu berapa yang dikeluarkan totalnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian strateginya untuk bisa meningkatkan ROI pemasaran digital ya bisa dilakukan optimalisasi kampanye dan penggunaan data analitik ya. Jadi optimalisasi kampanye apa ya, bisa pemilihan kata kunci yang tepat ya, ini pada saat bikin SEO itu harus tepat, mengoptimalkan halaman tujuan gitu ya, jadi memastikan halaman web kita atau halaman dari aplikasi mobile kita itu diarahkan untuk iklan yang punya desainnya yang betul-betul menarik gitu ya, yang menarik orang untuk melihat, mencari tahu lebih jauh gitu ya. Lalu penggunaan data analitik, ini analisis data campaign, jadi dianalisis datanya, perilaku pengguna gitu ya, dan dilakukan A/B testing gitu ya, uji A or B testing. Jadi kalau seperti ini gimana, kalau plan B-nya begini gimana, itu maksudnya. Baik, sampai di sini untuk tugasnya ya, supaya lebih memahami dari materi yang kita sampaikan, yang sudah saya sampaikan, coba ya diselesaikan studi kasusnya itu. Dari perusahaan ini dia punya tantangan di situ, dan bagaimana strategi campaign pemasaran digitalnya yang bisa dilakukan oleh fashion trend untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.